Kita lanjut bahas spoiler BTTH Season 5 episode 153. Oke lah, gak usah banyak maming, kita langsung masuk aja ke pembahasan. Sebuah petir biru telah bergejolak di langit yang kemudian menyambar seorang alkemis yang ada di arena. Dalam sekejap saja, aroma pil kali ini telah menyebar. Dan pria yang tersambar petir itu pun langsung tertawa. Aku telah berhasil. Banyak tatapan mata penuh rasa kagum melihat pada pria tersebut. Karena sebenarnya orang itu telah berhasil menyempurnakan sebuah pil level ke-7 tingkat menengah. Hingga detik ini sebenarnya masih tersisa 36 orang, termasuk Xiaoyan, Chao Ying, Tetua Mugu, dan Chen, dan juga yang lainnya. Mereka semua dianggap sebagai orang yang paling berpotensi menjadi juara dari perkumpulan pil ini. Xiaoyan masih duduk dengan tenang di hadapan kuali obatnya. Dia terus terfokus dan tidak memperdulikan kemunculan dari pil petir yang ada di tempat ini. Di dalam kuali obat milik Xiaoyan sekarang sudah ada sebuah pil yang berwarna merah, dan hal itu memancarkan sebuah riak energi yang cukup pekat. Karena sebenarnya pil milik Xiaoyan kali ini telah terbentuk dan benar-benar menjadi pil sekering darah penumbuh tulang tingkat ke-8. Raut wajah dari Xiaoyan dipenuhi dengan rasa gembira karena dirinya telah berhasil sampai sejauh ini. Namun Xiaoyan masih belum berhenti karena dia cukup yakin bahwa pil miliknya masih bisa terus meningkat. Dan tiba-tiba saja ada sebuah ledakan terdengar. Tatapan mata banyak orang kini langsung terfokus pada pria parubaya yang kuali obat di hadapannya sekarang telah hancur. Pria parubaya itu dengan raut wajah yang cukup muram, dia berkata, bagaimana mungkin ini terjadi? Kerja kerasnya selama 20 hari ini hanya menghasilkan sebuah usaha yang sia-sia. Dengan hancurnya kuali obat, secara otomatis pil obatnya juga langsung rusak. Banyak orang yang melihat hanya bisa menarik napas dalam-dalam karena orang tua parubaya itu sudah tidak bisa melanjutkan perkumpulan pil ini. Waktu pun terus berjalan dan sekarang hanya tinggal 30 peserta saja. Suasana di dalam tempat ini juga menjadi semakin panas karena persaingan terasa sangat ketat. 5 hari kemudian, 9 orang sebenarnya telah berhasil membentuk pil obat mereka, dan yang menjadi kelas tertinggi hingga detik ini masih pil obat level 7 tingkat tinggi. Hal itu langsung memicu kemunculan dari pil petir di arena perkumpulan ini, dan orang yang berhasil membentuk pil level 7 kelas tinggi sebenarnya adalah orang tua yang memiliki beberapa reputasi di benua Doki ini. Meskipun ada 9 orang telah berhasil, 7 orang lainnya telah gagal. Sekarang hanya tinggal 17 orang tetap berada di platform batu dan melanjutkan pemurnian pil mereka. Ke-17 orang itu memancarkan aura yang cukup mengerikan, dan jelas mereka bukanlah individu biasa. Yang paling mengejutkan di antara mereka adalah seorang master alkemis tingkat ke-8 yang asli, dan orang ini tidak dikenal oleh Xiaoyan. Selain itu, selama ini Xiaoyan juga tidak terlalu memperhatikan orang tersebut, karena sebenarnya orang tua ini secara sengaja menyembunyikan aura di dalam tubuhnya. Menurut perkiraan dari Xiaoyan, orang tua ini berasal dari generasi yang lebih tua. Wajahnya selalu tersenyum hangat, dan menurut Xiaoyan, orang tua ini merupakan orang tua yang cukup baik. Kelompok dari Xuan Kongxi yang ada di tempat duduknya, mereka sedikit terkejut yang kemudian saling memandang, lalu berkata, tidak terduga Tetua King Hua berhasil sampai ke titik ini. Orang tua ini benar-benar mengabaikan rasa malu untuk dirinya sendiri. Jika aku melihat fluktuasi di dalam kuali obatnya, kemungkinan itu merupakan pil obat tingkat ke-8. Keinginan yang paling dihargai dari orang tua ini adalah untuk mendapatkan jenis api surgawi. Pada saat itu, dia dan juga Yao Chen telah tinggal di sebuah tempat yang cukup mengerikan selama beberapa tahun. Namun akhirnya, Yao Chen menjadi satu-satunya orang yang berhasil menemukan api tulang dingin. Dan dia sekarang secara alami datang untuk mencoba apakah memiliki kesempatan untuk bisa mendapatkan api 3000 yang membakar. Mendengar kata-kata tersebut, Xuan Kongxi hanya bisa menggelengkan kepalanya yang kemudian tatapan matanya beralih pada platform batu tertentu yang sebenarnya itu merupakan tempat dari Tetua Mugu. Xuan Kongxi kemudian berkata, aura dari orang tersebut tetap tersembunyi hingga detik ini. Selain itu, wajahnya juga telah tampak diubah. Aku bertanya-tanya, siapa sebenarnya dia? Mungkinkah orang itu sengaja menyamar supaya tidak mempermalukan dirinya sendiri?
Meskipun begitu, dia tidak akan pernah bisa sembunyi selamanya, dan aura di dalam tubuhnya akan segera terlihat ketika embrio dari pil obat yang dia buat telah terbentuk. Dan pada saat itu, semua orang akan tahu siapa dia sebenarnya. Semuanya tidak akan menjadi masalah selama orang itu bukan anggota aula jiwa. Mendengar ucapan dari Xuan Kongxi, wanita cantik hanya bisa menganggukkan kepalanya. Tidak lama kemudian awan hitam yang ada di langit kembali bergejolak dan hal itu mengeluarkan sebuah sambaran petir. Tatapan mata dari banyaknya orang segera melihat pada siapa yang telah memunculkan pil petir tersebut, yang ternyata itu adalah Song Qing. Pil petir yang muncul kali ini bahkan lebih liar dan juga lebih ganas jika dibandingkan dengan pil petir sebelumnya. Banyak orang yang melihat ke arah Song Qing tiba-tiba saja berkata, sebenarnya itu adalah pil obat level 7 tingkat puncak, dan kurasa kualitasnya bahkan lebih tinggi dari pil obat level 7 tingkat puncak biasa. Song Qing yang mendengar seruan dari banyaknya orang, dia hanya tersenyum. Segera setelah itu, tatapan matanya melihat pada platform batu tempat di mana Xiaoyan berada, yang kemudian raut wajah dari Song Qing penuh ejekan ketika melihat Xiaoyan. Namun Xiaoyan hanya melirik pada Song Qing dan tidak terlalu memperdulikan provokasi dari raut wajahnya tersebut. Hal itu ditanggapi oleh Xiaoyan hanya dengan senyuman tipis sambil menggelengkan kepalanya. Song Qing memang cukup hebat, namun jika dirinya ingin merebut tempat juara, tidak memenuhi kualifikasi sama sekali. Detik berikutnya, Xiaoyan kembali terfokus pada pembentukan pil obatnya, yang sekali lagi, aura dari pil obat milik Xiaoyan kini benar-benar menjadi luar biasa. Hal itu membuat Xiaoyan segera bergumam dengan lirih, tidak lama lagi pilku akan segera terbentuk. Song Qing sendiri yang saat ini baru saja menghancurkan pil petir yang menyerang ke arahnya, membuat raut wajah dari Song Qing merasa tidak senang ketika diabaikan oleh Xiaoyan. Tatapan matanya kemudian melihat pada tempat sekeliling, dan dia pun melihat pada tempat Cao Ying dan juga Dan Chen. Hal ini membuat Song Qing benar-benar cukup terkejut. Song Qing merasa bahwa pil obat level 7 tingkat puncaknya sudah merupakan pil obat terbaik, namun ternyata hal itu hanya bisa dianggap biasa-biasa saja. Kesombongan dari seorang Song Qing seolah-olah telah mendapatkan sebuah tamparan yang keras. Tidak lama kemudian awan hitam yang ada di langit kembali bergejolak dan mengeluarkan sebuah pil petir. Karena ternyata pil obat level 7 tingkat puncak kembali dibentuk oleh beberapa peserta. Sebenarnya hingga detik ini sudah ada 9 pil level 7 tingkat puncak yang lahir secara bersamaan dalam waktu 10 menit. Adegan seperti itu benar-benar membuat banyak orang yang ada di tempat ini merasa cukup takjub. Dan Song Qing tidak terlalu memikirkan hal itu karena dia lebih unggul daripada pil level 7 tingkat puncak yang lainnya. Detik berikutnya, 9 pil petir tersebut kembali menghantam para alkemis yang ada di bawah, dan mereka pun bisa mengatasinya dengan cukup mudah. Di sisi lain, Xiaoyan, Cao Ying, tetua Mugu, dan juga sisanya seolah-olah tidak mendengar keributan apapun yang terjadi di tempat ini. Mereka terus terfokus dengan pembentukan pil obat mereka sendiri. Dan Chen yang selama ini duduk dengan tenang, raut wajahnya telah berubah menjadi cukup pucat. Gadis cantik tersebut tiba-tiba saja membuka matanya, kemudian berkata, "Aku akan berhasil." Setelah mengatakan hal itu, Dan Chen pun meludahkan esensi darah ke dalam kuali obat miliknya. Hal ini segera bergabung dengan pil obat yang dia bentuk, dan tiba-tiba saja, dar, kuali obat milik Dan Chen kini telah meledak. Sebuah pilar cahaya berwarna hijau dalam sekejap saja menembus ke arah langit. Hal itu langsung mengoyak awan hitam yang ada di langit. Namun detik berikutnya, awan hitam itu pun kembali berkumpul dengan membawa gejolak yang luar biasa. Tidak lama kemudian, awan hitam itu pun kemudian berubah menjadi awan petir 2 warna. Seluruh stadion kini dibuat ribut dengan kemunculan awan petir 2 warna itu. Banyak orang tidak menyangka bahwa sebenarnya Dan Chen mampu menciptakan sebuah pil obat yang bisa menghadirkan awan petir 2 warna. Di tempat duduknya, Xuan Kongxi dan juga 2 pimpinan yang lainnya pun cukup terkejut. Mereka saling memandang, kemudian menganggukkan kepalanya, dan Xuan Kongxi pun berkata, "Gadis dari klan Dan ini memang luar biasa. Dia telah berhasil menyempurnakan pil obat tingkat 8 dan bahkan telah menarik kemunculan dari awan petir 2 warna." Karena sebenarnya pil obat tingkat 8 juga memiliki perbedaan
Hal itu bisa dilihat dari awan petir yang telah muncul. Semakin banyak warna dari awan petir yang bisa dihadirkan, maka hal itu membuat kualitas pilnya menjadi semakin baik. Dan jika seseorang benar-benar mampu menarik sebuah awan petir 9 warna, maka pil obat yang dia bentuk memiliki sebuah kekuatan penciptaan. Dan hal ini bisa dianggap sebagai pil surgawi. Awan petir 2 warna terus berputar-putar di langit. Gejolak petir yang cukup mengerikan kini telah terlihat dari awan tersebut. Song King dan juga yang lainnya hanya bisa membuka mulut mereka lebar-lebar setelah melihat kemunculan awan petir 2 warna itu. Song King merasa bahwa dirinya kali ini telah mendapatkan berkali-kali tamparan yang sangat keras. Tidak lama kemudian Dan Chen menyeka darah di sudut mulutnya dan dia mengambil posisi berdiri di atas platform batunya. Dengan wajah cantiknya yang terlihat cukup pucat, Dan Chen pun melihat pada awan petir 2 warna yang ada di langit. Dia segera tersenyum karena merasa cukup puas dengan pencapaiannya hari ini. Terlepas dari hasil apa yang akan dia dapatkan, nama dari klan Dan mulai sekarang akan benar-benar bergema di seluruh dataran tengah. Namun detik berikutnya ada sebuah tawa yang ternyata muncul dari seorang Cao Ying. Dirinya kini berkata pada Dan Chen, "Hahaha, saudari Dan Chen, kau sebenarnya memang telah meningkat selama beberapa tahun ini. Namun dirimu tidak mudah membuatku untuk mengakui kekalahan." Setelah berkata seperti itu, Cao Ying juga langsung berdiri di atas platform batunya dengan senyuman yang penuh ejekan terhadap seorang Dan Chen. Tangan dari Cao Ying tiba-tiba saja membentuk sebuah segel yang kemudian dengan lembut dia berkata, "Bangkitlah." Baru saja Cao Ying berkata seperti itu, beng! Sebuah pilar cahaya yang cukup besar kini telah meletus dari dalam kuali obatnya. Hal ini menembak jauh ke atas langit. Awan yang ada di langit pun dalam sekejap saja langsung berkumpul, dan hal itu juga kemudian bergejolak. Setelahnya juga membentuk sebuah awan petir 2 warna. Orang-orang yang ada di stadion ini kemudian mereka berteriak. Sebenarnya itu adalah pil obat tingkat 8 lainnya yang telah muncul. Karena Cao Ying juga mampu membentuk sebuah pil level 8 dan memunculkan awan petir 2 warna, Song King yang melihat hal ini benar-benar merasa tidak berdaya dan kekalahan berturut-turut telah muncul di dalam hatinya. Detik berikutnya, Song King pun bergumam, untungnya itu adalah Cao Ying dan bukan Xiaoyan. Setelah berkata seperti ini, tatapan mata dari Song King melihat pada Xiaoyan, yang kali ini Xiaoyan juga langsung mengambil posisi untuk berdiri. Xuan Kongxi dan juga yang lainnya di kursi pimpinan kali ini terfokus pada Xiaoyan yang tanpa sadar mengepalkan tangan mereka sendiri. Tidak lama kemudian sebuah awan gelap telah mulai berkumpul pada langit di atas Xiaoyan, dan 3 pimpinan dari menara pil ini harap-harap cemas karena saat itu seorang pria bernama Yao Chen telah mendapatkan sebuah kemuliaan yang cukup besar dengan menjadi juara dari perkumpulan pil. Apakah saat ini Xiaoyan yang menjadi murid dari Yao Chen juga berhasil mengikuti jejak gurunya yang dianggap sebagai jenius pemurnian obat yang paling mempesona di dalam dunia alkemis? Cao Ying, Dan Chen, dan juga yang lainnya pun, tatapan mata mereka terus melihat pada awan petir yang ada di atas Xiaoyan. Mata dari Cao Ying kini telah terlihat cukup rumit ketika dia melihat sosok Xiaoyan. Dia mengerti bahwa Xiaoyan memang cukup berbakat di dalam penyempurnaan pil, tapi tidak menyangka bahwa sebenarnya Xiaoyan benar-benar melampaui seorang Cao Ying. Wajah pucat dari Dan Chen kini juga penuh keterkejutan ketika melihat pada Xiaoyan, karena dia juga tidak menyangka bahwa pemuda itu akan bisa mencapai titik ini. Sementara tetua Mugu hanya bisa tersenyum, dan dirinya merasa bahwa Xiaoyan tidak akan pernah mengalahkan tetua Mugu ini. Pria tua berambut abu-abu yang bernama tetua King Hua saat ini tatapan matanya juga melihat pada Xiaoyan yang kemudian dirinya berkata, dikatakan bahwa bocah ini merupakan murid dari orang tua Yao Chen itu. Aku ingin tahu seberapa banyak kemampuan Yao Chen yang telah diajarkan padanya. Xiaoyan masih tetap terlihat tenang dan seolah-olah dia tidak peduli dengan tatapan mata yang kali ini terfokus padanya. Dia menarik nafas dalam-dalam, selanjutnya melambaikan lengan baju, membuat penutup dari kuali obat kini langsung terbuka. Fluktuasi energi yang sangat mengerikan tiba-tiba saja menyebar dari dalam kuali obat milik Xiaoyan
yang akhirnya boom. Riak energi yang cukup mengerikan pun langsung ditembakkan ke atas langit dengan cara yang cukup menakjubkan. Hal ini dalam sekejap saja membentuk sebuah fluktuasi energi yang membuat banyak orang akan merasakan ketakutan di dalam hati mereka. Dan banyak orang pun kini segera berkata, sebenarnya fluktuasi macam apa ini? Xuan Kongxi yang ada di tempat duduknya dengan lembut dia berkata, seharusnya itu juga menjadi pil obat tingkat 8. Xiaoyan ini memang telah menahan dirinya sendiri. Tapi aku bertanya-tanya, berapa banyak warna dari pil petir yang bisa dia tarik? Banyak orang yang ada di stadion ini terus memperhatikan kemunculan pil petir dari milik Xiaoyan yang kemudian mereka berkata, 2 warna? Tidak, bukan. Sebenarnya masih ada 1 warna lagi yang akan muncul. Hal ini benar-benar membuat banyak orang menjadi sangat terkejut karena ternyata warna yang bisa dibentuk dari awan petir milik Xiaoyan bukan hanya 2, dan banyak orang segera mengatakan awan petir itu sebenarnya memiliki 3 warna. Siapa sebenarnya Xiaoyan ini? Bahkan Chou Ying dari Menara Pil tidak bisa dibandingkan dengan dirinya. Seluruh stadion benar-benar gempar. Nama dari Xiaoyan yang tidak terlalu terkenal, tapi sebenarnya memiliki kemampuan yang bisa mengalahkan Chou Ying yang dianggap sebagai jenius dalam pemurnian pil di dataran tengah ini. Di sisi lain, Song King benar-benar tercengang dengan kemunculan awan petir 3 warna milik Xiaoyan yang kemudian dia berkata, orang ini bagaimana mungkin terjadi? Sebuah tamparan yang sangat keras sekali lagi dirasakan oleh seorang Song King. Chou Ying dan juga Dan Chen di kejauhan juga tampak terpana dengan situasi seperti ini. Sebuah kejutan juga muncul dalam tatapan mata mereka yang kemudian mengatakan, mungkinkah Xiaoyan sebenarnya telah menyembunyikan kekuatannya selama ini? Wanita cantik yang ada di sebelah Xuan Kongxi tiba-tiba saja tertawa, kemudian berkata, pil petir 3 warna. Xuan Kongxi, kau telah sekali lagi kalah dengan Yao Chen. Tatapan mata dari Xuan Kongxi terus melihat pada langit sebelum akhirnya dia menarik nafas dalam-dalam sambil mengatakan, benar-benar layak disebut sebagai Yao Chen. Bahkan sampai detik ini aku masih belum bisa mengalahkannya. Pimpinan lain dari Menara Pil ini juga langsung tersenyum yang kemudian dia berkata, Xiaoyan ini memiliki masa depan yang cukup menjanjikan. Terlebih lagi, bahkan mungkin dia bisa melampaui gurunya. Ucapan dari pria berkulit gelap itu membuat Xuan Kongxi dan juga wanita cantik langsung menganggukkan kepalanya. Detik berikutnya, tatapan mata mereka bertiga melihat pada tetua King Hua dan juga tetua Mugu. Kedua orang itu hingga detik ini belum mengungkapkan hasil mereka. Xuan Kongxi kemudian berkata, aku ingin tahu siapa yang akan menjadi pemenang dari perkumpulan pil ini. Tidak lama kemudian tetua King Hua yang ada di kejauhan pun melambaikan lengan bajunya. Dia secara perlahan juga langsung berdiri. Tatapan matanya kemudian melihat pada Xiaoyan yang kemudian tetua King Hua memberikan sebuah pesan suara pada Xiaoyan. Bocah kecil, kau telah melakukannya dengan cukup baik dan tidak membuat guru jabinganmu itu kehilangan mukanya. Xiaoyan cukup terkejut ketika mendengar pesan suara tersebut yang kemudian Xiaoyan menoleh pada tetua King Hua. Xiaoyan tahu jika sebenarnya orang tua ini memiliki hubungan dengan gurunya. Xiaoyan menangkupkan 2 tangan dan dia juga langsung membungkuk pada tetua King Hua. Melihat apa yang dilakukan oleh Xiaoyan, tetua King Hua pun hanya bisa tersenyum. Segera setelah itu tatapan matanya melihat pada tetua Mugu yang belum menunjukkan aktivitasnya hingga detik ini. Namun selanjutnya, tatapan mata dari tetua King Hua pun menyipit karena dia bisa merasakan sebuah perasaan yang cukup samar dan juga akrab pada orang berjubah hitam yang merupakan tetua Mugu. Tetua King Hua pun melambaikan lengan bajunya dan membuka tutup dari kuali obatnya. Dalam waktu yang cukup singkat, riak energi pun langsung tersebar di langit dan tatapan mata banyak orang kini langsung terfokus pada langit di atas tetua King Hua. Mereka juga langsung mengatakan sebenarnya itu juga mampu membentuk pil petir 3 warna. Pil petir milik tetua King Hua benar-benar mirip dengan milik Xiaoyan. Karena itu memiliki 3 warna, apalagi dengan rona yang hampir sama. Cukup sulit mengidentifikasi mana di antara keduanya yang lebih baik jika hanya mengandalkan mata telanjang. Xuan Kongxi dan juga 2 pimpinan Menara Pil hanya bisa menganggukkan kepalanya sambil mengatakan, pil petir 3 warna, kemampuan penyempurnaan pil dari orang tua King Hua
sebenarnya juga telah meningkat. Wanita cantik yang ada di sebelahnya pun terus melihat pada tetua Mugu yang kemudian dia berkata, selanjutnya hanya tinggal orang itu yang belum menunjukkan hasilnya. Sebuah kegelisahan secara perlahan mengalir di dalam hati tiga pimpinan dari Menerapil karena mereka merasa orang berjubah hitam itu merupakan orang yang cukup aneh. Tidak lama kemudian tetua Mugu tersenyum. Dia secara perlahan juga telah bangkit dari tempat duduknya. Tatapan mata dari tetua Mugu melihat pada Xiaoyan dengan penuh ejekan. Yang kemudian tetua Mugu juga melihat pada kelompok dari Xuan Kongxi. Melihat tatapan mata seperti ini membuat kelompok dari Xuan Kongxi merasa cukup terkejut. Dan tidak lama kemudian orang berjubah hitam yang tidak lain adalah tetua Mugu kali ini tertawa sambil mengatakan, hahaha, Xuan Kongxi, maafkan aku, tapi sepertinya aku orang tua ini akan mengambil tempat juara dari perkumpulan pil. Tetua Mugu pun menjentikan jarinya dan pilar cahaya yang sangat menakutkan kini telah menembak dari dalam kuali obatnya menuju ke atas langit dengan cara yang sangat mengerikan. Tatapan mata dari ketua Mugu melihat pada Xiaoyan kemudian berkata, murid yang telah diajari oleh Yao Chen, sebenarnya kau hanya pada level seperti ini. Banyak orang yang ada di seluruh stadion ini benar-benar terkejut dengan fluktuasi energi yang sangat mengerikan dipancarkan dari pil obat milik tetua Mugu itu. Sementara raut wajah dari tiga pimpinan Menerapil yang ada di kursinya langsung berubah drastis. Xuan Kongxi kemudian berkata, orang itu sebenarnya adalah Mugu. Sebuah kemarahan juga langsung melintas pada wajah dari wanita cantik yang kemudian berkata dengan nada suara yang cukup serius, tidak terduga orang tua ini berhasil menyembunyikan diri dengan cukup rapi dari kita bertiga. Apalagi penampilannya juga telah berubah. Seorang laki tua yang merupakan salah satu dari 8 tetua agung tiba-tiba saja berkata, 3 kepala, apa yang harus kita lakukan saat ini? Karena mereka semuanya mengetahui bahwa situasi ini benar-benar cukup kacau. Jika sampai tetua Mugu ini dibiarkan menjadi juara dari perkumpulan pil, hal itu akan langsung menghancurkan citra baik dari Menara Pil ini. Karena semua orang mengetahui bahwa Menara Pil memiliki dendam yang mendalam dengan aula jiwa. Ekspresi di raut wajah Xuan Kongxi telah berubah menjadi cukup muram. Kedua tangannya pun mengepal dengan erat. Dia kemudian berkata dengan nada suara yang cukup dalam, mari kita tunggu dan lihat. Sudah terlambat untuk melakukan apapun saat ini. Kita benar-benar gagal mengambil tindakan pencegahan. Meskipun Mugu itu merupakan anggota dari aula jiwa, namun dirinya juga seorang alkemis yang memiliki kualifikasi untuk berpartisipasi di dalam perkumpulan pil ini. Jika kita sekarang ikut campur tangan dan menghapus haknya di hadapan banyak orang, maka aula jiwa tidak akan pernah membiarkan masalah ini dengan mudah. Dan reputasi dari Menara Pil kita juga akan rusak. Tetua itu pun kemudian mengatakan, apakah kita akan mengizinkan tetua Mugu itu mendapatkan posisi juara? Xuan Kongxi hanya terdiam. Namun dari ekspresi wajahnya yang penuh kemarahan, dia kali ini benar-benar cukup emosi dengan tetua Mugu. Wanita cantik dan juga pria berkulit hitam hanya bisa saling bertukar pandang. Di atas platform batu sendiri, tatapan mata Xiaoyan kini telah berubah menjadi cukup gelap ketika dia melihat pada tetua Mugu. Tinju dari Xiaoyan secara perlahan juga langsung dikepalkan dengan erat karena Xiaoyan memiliki niat membunuh yang sangat tinggi terhadap tetua Mugu. Sebuah kabut tebal tiba-tiba saja muncul di tengah-tengah fluktuasi energi yang sangat mengerikan, dan hal itu dalam sekejap saja berubah menjadi awan petir. Banyak orang terus terfokus. Kemudian mereka berkata, awan petir itu sudah 2 warna. Namun sebenarnya hal ini belum berhenti. Dan lihatlah, masih ada warna lainnya yang telah muncul. Apa? Sudah 3 warna. Namun hal itu juga masih terus bergejolak. Beberapa tetua dari Menara Pil yang melihat hal ini merasakan sebuah kecemasan di dalam hati mereka. Jika warna dari awan petir milik tetua Mugu lebih dari 3 warna, maka orang tua itu akan benar-benar mendapatkan posisi juara dari perkumpulan pil kali ini. Dan benar saja, 1 warna lagi yang berwarna keemasan
kini telah muncul di awan petir 3 warna milik Tetua Mugu. Banyak percakapan dari stadion kini langsung meledak. Sebenarnya itu adalah 4 warna. Benar, pil petir 4 warna. Para tetua dari menara pil dalam sekejap saja raut wajah mereka telah berubah menjadi sangat pucat. Dan mereka pun saling bertukar pandang, namun tidak bisa berbuat apapun. Mulai hari ini, mereka mengetahui bahwa sebenarnya reputasi dari Menara Pil akan benar-benar berakhir dengan pukulan hebat jika sampai Tetua Mugu memenangkan kompetisi. Raut wajah dari Xuan Kongxi telah berubah menjadi cukup gelap dan juga serius. Dirinya juga memancarkan sebuah aura yang sangat mengerikan. Namun pria berkulit gelap yang ada di sampingnya ketika merasakan niat membunuh yang besar dari Xuan Kongxi, buru-buru menepuk bahunya sambil berkata, "Tenanglah, hal ini belum berakhir." Ekspresi ganas di raut wajah Xuan Kongxi secara perlahan telah berkurang, yang kemudian dia segera mengatakan, "Aku secara pribadi akan turun tangan setelah masalah ini selesai. Dan aku akan merobek jabingan Mugu menjadi ribuan keping." Wanita cantik yang ada di sebelahnya kemudian menjawabnya, "Jika kau benar-benar melakukan penyerangan, maka sama saja kau mengibarkan bendera perang antara Menara Pil dan juga Aula Jiwa. Dan efek itu adalah sesuatu yang sangat besar. Orang-orang dari Aula Jiwa itu sangat kuat. Bahkan kita bertiga saat itu saja bukan tandingannya. Dan Menara Pil kita akan sangat dirugikan jika kita benar-benar berperang melawan Aula Jiwa." Tubuh dari Xuan Kongxi pun sedikit gemetaran, namun tatapan matanya masih dipenuhi dengan kemarahan. Ini adalah pertama kalinya selama bertahun-tahun Xuan Kongxi merasa sulit mengendalikan emosi di dalam tubuhnya. Wanita cantik hanya bisa menarik nafas kemudian berkata, "Mari kita tunggu dan lihat apa yang akan terjadi selanjutnya. Mungkin sebuah keajaiban akan muncul di tempat ini." Tetua Mugu yang ada di atas platform batu pun tertawa dengan cukup keras, yang kemudian dia berkata, "Hahaha, Xuan Kongxi, apakah kau melihatnya? Aku telah mengatakan bahwa tempat juara dari perkumpulan Pil akan mendarat di tangan Aula Jiwa." Ketika mendengar nama dari Aula Jiwa, banyak orang yang ada di stadion ini benar-benar cukup tercengang, yang kemudian mereka saling berbincang. "Hah? Aula Jiwa? Sebenarnya orang berjubah hitam itu merupakan orang dari Aula Jiwa. Kemuliaan terbesar dari Menara Pil saat ini akan segera direnggut oleh Aula Jiwa yang selama ini menjadi musuh mereka. Kali ini Aula Jiwa benar-benar kejam. Mereka dengan beraninya menginjak Menara Pil. Setelah masalah ini, kemungkinan posisi dari Menara Pil akan bergeser di dalam hati beberapa alkemis. Tatapan mata dari Cao Ying dan juga Dan Chen kali ini juga telah melototi pada Tetua Mugu. Karena mereka juga anggota utama dari Menara Pil ini, secara alami telah mendapatkan tamparan yang cukup keras dari Aula Jiwa. Mereka mungkin marah, tapi tidak bisa melakukan apapun karena kemampuan Cao Ying dan juga Dan Chen memang tidak mampu bersaing dengan Tetua Mugu. Detik berikutnya, tatapan mata Cao Ying pun melihat pada Xiao Yan, yang kemudian dia berkata, "Xiao Yan, jika kau memang laki-laki, maka dirimu harus bekerja lebih keras lagi." Teriakan dari Cao Ying itu bergema di seluruh tempat ini, yang kemudian membuat Xiao Yan merasa cukup tercengang. Dia tidak menyangka bahwa sebenarnya Cao Ying akan memberikan teriakan semangat terhadap Xiao Yan. Sementara Tetua Mugu kali ini hanya bisa mengatakan, "Haha, bekerja lebih keras." Pada saat ini, lupakan saja para generasi muda. Bahkan jika jabingan Yao Chen datang, aku tidak akan pernah memandangnya dengan cukup serius. Setelah memberikan ejekan pada Yao Chen, tatapan mata dari Tetua Mugu melihat pada Xiao Yan. Hal ini membuat jantung dari Tetua Mugu tiba-tiba saja berdebar dengan kencang. Dia tidak menyangka bahwa Xiao Yan juga melihatnya dengan tatapan mata penuh kemarahan. Selanjutnya, Xiao Yan pun mengatakan, "Orang tua Mugu, kau masih belum memiliki kualifikasi untuk berurusan dengan guruku." Setelah berkata seperti ini, Xiao Yan pun tiba-tiba saja melangkah maju. Tangannya dimasukkan ke dalam pilar cahaya, dan Xiao Yan telah memutuskan untuk mempertaruhkan segalanya. Seluruh stadion ini menjadi cukup gempar ketika mereka melihat Xiao Yan tiba-tiba saja memasukkan tangannya pada pilar cahaya yang ada di hadapannya. Mereka mengetahui bahwa Xiao Yan masih belum menyerah begitu saja. Namun pil obat milik Xiao Yan sudah terbentuk. Apakah Xiao Yan masih memiliki beberapa metode untuk membalikkan keadaan? Xuan Kongxi dan juga dua pimpinan lainnya
merasa cukup terkejut atas apa yang dilakukan oleh Xiaoyan karena mereka juga tidak tahu sebenarnya apa yang dilakukan oleh bocah itu. Tatapan mata dari wanita cantik ketika melihat Xiaoyan, dia berkata, bocah ini tidak sembrono dan mungkin dirinya benar-benar memiliki sebuah metode. Xuan Kongxi dan juga pria berkulit gelap hanya bisa menganggukkan kepalanya sambil menjawab, semoga saja memang begitu. Cao Ying yang ada di kejauhan, tatapan matanya terus terfokus pada Xiaoyan dan tidak berkedip sama sekali selama ribuan tahun. Dan untuk beberapa alasan yang tidak diketahui, Cao Ying merasa bahwa Xiaoyan akan berhasil dalam hal ini. Di sisi lain, Song King merasa cukup cemburu ketika Cao Ying menatap Xiaoyan dengan penuh minat. Namun hingga detik ini, tidak ada sesuatu yang bisa dilakukan oleh Song King. Sementara gelarnya sebagai tetua termuda dari Menara Pil tidak memiliki bobot apapun jika dibandingkan dengan Xiaoyan. Tetua Mugu yang juga cukup terkejut dengan tindakan Xiaoyan, tiba-tiba saja sebuah ejekan muncul di raut wajahnya. Dia tertawa dengan cukup keras sambil mengatakan, bocah, kau ternyata pandai berakting. Karena Tetua Mugu merasa cukup yakin bahwa Xiaoyan tidak akan pernah memiliki kemampuan untuk bisa membalikkan keadaan ini. Sementara Xiaoyan tidak terganggu oleh apapun dari percakapan yang ada di tempat ini. Pil obat miliknya mungkin memang telah terbentuk, tapi bukan berarti hal itu kehilangan kualifikasi untuk terus bersaing. Karena pil obat tingkat 8 bukan lagi sesuatu yang bisa dibandingkan dengan pil obat biasa. Dan pil obat tingkat ini sudah memiliki spiritualitas di dalamnya, dan spiritualitas tersebut adalah sesuatu yang bisa digunakan untuk melakukan penilaian pada tingkatan dari pil level 8 sendiri. Sementara kemunculan dari pilar cahaya bukan lagi menjadi aspek satu-satunya di dalam penilaian pil obat tingkat 8 ini. Ketika spiritualitas dari beberapa pil obat telah mencapai tingkat tertentu, mereka bahkan mampu menyerap energi murni dari alam dan mengupgrade diri mereka sendiri. Oleh karena itu, spiritualitas merupakan faktor kunci yang menentukan kualitas dari pil obat tingkat ke-8. Meskipun hal itu sebenarnya sudah terbentuk, namun spiritualitas di dalamnya belum stabil, dan pada saat ini masih ada ruang bagi pil obat untuk terus meningkat. Dan tentu saja hal semacam ini adalah sesuatu yang lebih mudah diucapkan, namun sangat sulit untuk dipraktekkan. Dengan pil obat yang telah terbentuk, berbagai kekuatan obat murni yang ada di dalamnya dipaksa di dalam sebuah keseimbangan. Jika seseorang benar-benar akan menambahkan sesuatu ke dalamnya, maka orang ini sebenarnya akan mengganggu keseimbangan dari pil obat itu. Dan pengerusakan sekecil apapun akan benar-benar membuat pil obatnya langsung meledak. Sementara efek dari ledakannya adalah sesuatu yang cukup mengerikan untuk ditanggung seorang alkemis. Oleh karena itu, hingga detik ini tidak ada satupun orang yang berani mengotak-atik sebuah pil obat yang sudah terbentuk. Bahkan beberapa master alkemis dengan kemampuan yang cukup tinggi, mereka tidak akan pernah berani mencobanya. Jika orang lain tidak berani, bukan berarti Xiaoyan juga takut untuk melakukan hal itu. Xiaoyan adalah orang yang berbeda dan kemungkinan dia bisa menciptakan sebuah keajaiban. Xiaoyan pun dengan lembut mengusap cincin hitam yang ada di jarinya, karena itu merupakan cincin yang ditinggalkan oleh Yalau. Di dalamnya ada sebuah keterampilan penyempurnaan pil pamungkas yang sangat dia banggakan, dan kemampuan ini adalah sesuatu yang bahkan Han Feng tidak pernah memiliki kemampuan untuk melakukan hal itu. Yang sebenarnya ini merupakan teknik penyempurnaan pil pamungkas yang disebut dengan peningkatan spiritual. Xiaoyan sambil menutup matanya, dia bergumam, Guru, lindungi aku. Tangan dari Xiaoyan yang berada di dalam pilar cahaya tiba-tiba saja mengepal. Riak energi yang cukup mengejutkan pun dikeluarkan dari dalamnya. Dan kemudian tangan dari Xiaoyan secara perlahan telah ditarik. Sebuah pil obat berwarna merah ini telah mengejutkan banyak orang, dan mereka bisa melihat sebuah kabut yang samar telah menempel di atas pil obat tersebut. Kabut ini tampaknya memiliki beberapa kecerdasan dan telah menggumpal menjadi berbagai bentuk. Hal itu membuat penampilan dari pil obat berwarna merah menjadi cukup misterius. Tatapan mata dari Xiaoyan terlihat sangat serius karena dia tahu teknik peningkatan spiritual milik gurunya merupakan karya terbaik dari seorang Yalau, dan itu adalah sesuatu yang selama ini dia banggakan. Namun sekarang merupakan pertama kalinya bagi seorang Xiaoyan ingin mencoba teknik peninggalan gurunya tersebut. Xiaoyan tahu jika hal ini penuh dengan resiko, namun apabila dia ingin mengalahkan Tetua Mugu, Xiaoyan harus berani mengambil resiko tersebut.
Tiba-tiba saja Xiaoyan kembali mengeluarkan api hijau miliknya, dan dia juga langsung mengeluarkan api putih dari dalam dahinya. Ketika melihat hal ini, kelompok dari Xuan Kongxi, Tetua Mugu, Tetua King Hua, mereka pun menjadi cukup terkejut yang kemudian berkata, sebenarnya itu merupakan api tulang dingin. Tatapan mata dari wanita cantik juga sangat terkejut ketika melihat nyala api berwarna putih yang kemudian dia berkata, tidak terduga Yao Chen bahkan memberikan api surgawinya pada Xiaoyan. Sepertinya dia memang benar-benar memandang Xiaoyan sebagai murid sejati. Kali ini banyak orang tercengang, tidak menyangka bahwa sebenarnya Xiaoyan memiliki 3 api surgawi. Dan detik berikutnya, beng! Ketiga api surgawi itu pun saat ini bertabrakan satu sama lain dan menimbulkan sebuah gelombang yang cukup menakutkan menyebar di seluruh tempat ini. Sebuah aura pemusnahan bisa dirasakan oleh banyaknya orang yang telah hadir. Namun sebelum aura pemusnahan itu menghancurkan seluruh tempat ini, Xiaoyan secara diam-diam mengeluarkan kekuatan spiritual yang cukup hebat dari dalam dahinya dan kemudian mengurung aura penghancuran dengan cukup ketat. Tidak lama setelah Xiaoyan mengeluarkan 3 api surgawinya, sebuah api keempat yang berwarna coklat tiba-tiba saja keluar. Karena itu merupakan api transformasi kehidupan. Xiaoyan melambaikan lengan bajunya. Hal ini membuat keempat api yang ada di tangannya langsung melilit pil obat berwarna merah. Tindakan tersebut menimbulkan banyak keributan yang ada di tempat ini. Xiaoyan benar-benar gila. Apakah dia berniat untuk menghancurkan pil obatnya? Sementara Tetua Mugu yang melihat hal ini juga langsung mengangkat alisnya karena dia tidak tahu sebenarnya apa yang akan dilakukan oleh Xiaoyan. Namun samar-samar di dalam hati Tetua Mugu merasakan sebuah kegelisahan. Sementara rombongan dari Xuan Kongxi yang ada di atas panggung tertinggi, raut wajah mereka semuanya sangat tercengang. Yang kemudian wanita cantik yang ada di sebelah Xuan Kongxi segera berkata, apakah kalian semuanya masih ingat hal gila yang dilakukan Yao Chen saat itu ketika memperbaiki pil obat tingkat ke-8? Xuan Kongxi dan juga para tetua yang ada di tempat ini, mereka pun segera berseru, apakah maksudmu adalah metode peningkatan spiritual yang dilakukan oleh Yao Chen? Wanita cantik itu pun menganggukkan kepalanya. Tatapan matanya terus melihat pada Xiaoyan yang kemudian dia berkata, sepertinya murid dari Yao Chen ini benar-benar mempelajari semua keterampilannya. Xuan Kongxi, kemungkinan kali ini kau harus berterima kasih padanya. Mendengar kata-kata seperti itu, Xuan Kongxi hanya bisa menarik nafas dalam-dalam dan sebuah kegembiraan yang tersembunyi di dalam hatinya kini telah melintas di dalam tatapan matanya. Jika Xiaoyan berhasil melakukan hal ini, kemungkinan Xiaoyan akan merubah situasi dan dia akan benar-benar mengalahkan Tetua Mugu. Pil obat berwarna merah yang ada di hadapan Xiaoyan terus dikelilingi oleh api yang berbeda. Hal ini membuat aura di dalamnya terus meningkat. Sementara Xiaoyan masih terus berfokus untuk mengendalikan aura tersebut supaya tidak menghancurkan pil obatnya. Tiba-tiba saja Xiaoyan menjentikan jari dan 2 debu kecil berwarna emas kini telah keluar dari dalam cincin penyimpanan yang kemudian bergabung dengan pil obat yang telah dibakar menggunakan 4 api yang berbeda. Dan debu tersebut merupakan bubuk nutrisi roh yang diperoleh Xiaoyan saat itu. Di dalamnya mengandung aura spiritual yang cukup menakutkan. Dengan dimasukkannya bubuk nutrisi roh, maka pil obat akan menarik energi spiritual 2 kali lipat dan mempercepat upgrade di dalamnya. Kali ini Xiaoyan bisa melihat bahwa sebenarnya aura spiritual alami yang ada di tempat ini terus-menerus masuk ke dalam pil obat. Dengan raut wajah yang cukup serius, tiba-tiba saja Xiaoyan meludahkan esensi darah dan langsung bergabung dengan pil obat berwarna merah yang ada di hadapannya. Hal ini dilakukan oleh Xiaoyan sambil berkata, persembahan darah, pengembalian spiritual. Sementara raut wajah Xiaoyan kini telah berubah menjadi cukup pucat dan tiba-tiba saja sebuah kabut pun kini telah masuk ke dalam pil obat. Hal itu membuat banyak orang segera tercengang. Permukaan dari pil obat sendiri yang tadinya tidak rata kini telah menjadi bulat sempurna. Petir 3 warna yang ada di langit sekali lagi menunjukkan tanda-tanda untuk bergejolak. Dan kemudian sebuah ledakan terjadi di dalam awan petir 3 warna milik Xiaoyan. Banyak orang kemudian berkata, lihatlah, awan petirnya kini telah mulai berubah
Benar, Xiaoyan, orang ini memang luar biasa. Sementara tatapan mata dari Chou Ying juga melihat awan petir milik Xiaoyan yang sebenarnya telah kembali melakukan perubahan. Chou Ying pun memberikan senyuman yang cukup manis terhadap Xiaoyan. Tidak menyangka orang itu benar-benar akan membuat sebuah keajaiban. Hal ini membuat Chou Ying segera berkata, Xiaoyan, dia benar-benar berhasil. Dan pimpinan dari Menara Pil, mereka juga cukup tercengang. Kemudian Xuan Gongxi pun berkata, aku benar-benar iri pada orang tua Yao Chen. Dia sebenarnya bisa menemukan murid yang luar biasa seperti itu. Wanita cantik yang ada di sebelahnya hanya bisa mengangguk sambil mengatakan, situasinya sekali lagi sudah mulai berubah. Selanjutnya, kita hanya perlu melihat sejauh mana Xiaoyan akan mencapai hal ini. Dia memang sudah ditakdirkan menjadi karakter utama dari perkumpulan pil ini. Xiaoyan, kau benar-benar mirip seperti gurumu. Orang yang ada di sekitarnya pun juga langsung menganggukkan kepalanya dan setuju dengan ucapan dari wanita cantik itu. Di sisi lain, ekspresi raut wajah dari tetua Mugu telah berubah menjadi cukup jelek. Yang kemudian dia berkata, bagaimana mungkin ini terjadi? Tetua Mugu tidak pernah membayangkan bahwa Xiaoyan akan bisa mengandalkan kekuatannya sendiri untuk membuat perubahan seperti ini. Tetua Mugu kembali berkata, orang ini pasti akan menjadi musuh besar dari aula jiwa di masa depan. Niat membunuh yang besar tiba-tiba saja melonjak di dalam diri dari Tetua Mugu. Karena dia tahu, jika sampai Xiaoyan diberikan waktu untuk terus berkembang, maka orang itu kemungkinan akan menjadi eksistensi tertinggi di dunia ini yang kemudian memberikan ancaman pada aula jiwa. Tatapan mata dari Tetua Mugu juga langsung melihat pada awan petir yang bergejolak di langit. Segera setelah itu dia bergumam pada dirinya sendiri. Meskipun keterampilan dari bocah itu sedikit tidak terduga, namun sepertinya hal itu masih tidak mungkin untuk melampaui diriku. Masih terlalu dini untuk merasa senang saat ini. Tatapan mata dari Xiaoyan kini telah melihat pada Tetua Mugu. Meskipun raut wajah Xiaoyan telah berubah menjadi cukup pucat, namun dia masih menunjukkan senyum dingin terhadap orang tua dari aula jiwa itu. Dua awan petir yang cukup mengerikan kini benar-benar terlihat di langit. Yang satunya adalah milik Tetua Mugu yang merupakan awan petir 4 warna. Sementara yang satunya lagi adalah milik Xiaoyan yang merupakan awan petir dengan 3 warna. Namun detik berikutnya, warna keempat pun telah muncul di awan petir milik Xiaoyan. Tetua Mugu benar-benar sangat tercengang dengan kemunculan warna keempat milik Xiaoyan ini. Meskipun begitu, awan petir milik Xiaoyan hingga detik ini terus bergejolak dan tidak menunjukkan tanda-tanda untuk berhenti. Semua orang merasa bahwa awan petir milik Xiaoyan hanya akan berakhir dengan 4 warna. Seluruh alun-alun ini telah berubah menjadi kesunyian. Semua orang hanya bisa menyaksikan apa yang akan terjadi selanjutnya. Suasana harap-harap cemas juga langsung memenuhi atmosfer di dalam stadion besar ini. Kelompok dari Chou Ying hanya bisa mengepalkan tangan, sementara detak jantung mereka telah berubah menjadi cukup cepat. Tatapan mata dari Tetua Mugu terus melihat awan petir milik Xiaoyan dan raut wajahnya kini telah berubah menjadi sangat jelek. Ketika dia melihat ke arah Xiaoyan, bocah itu masih terlihat cukup tenang. Sebuah kekuatan luar biasa menakutkan kembali menggelegar di atas langit. Kegelisahan di dalam hati Tetua Mugu kini telah meningkat secara drastis. Raut wajahnya kini terlihat cukup pucat yang kemudian Tetua Mugu berkata, ini tidak baik. Detik berikutnya, sebuah warna ungu telah muncul di awan petir milik Xiaoyan dan kali ini langsung merubah awan petir Xiaoyan menjadi awan petir 5 warna. Keributan pun dalam sekejap saja meledak di seluruh stadion besar ini. Wajah banyak orang dipenuhi dengan kegembiraan dan mereka bersorak-sorai karena sebenarnya Xiaoyan sudah dipastikan menjadi juara dari perkumpulan pil ini. Mereka kemudian berkata, sebenarnya itu adalah awan petir 5 warna. Hal legendaris semacam ini benar-benar muncul di hadapan banyak orang. Bagaimana mungkin hal seperti itu tidak membuat banyak orang gelisah dan juga bersemangat. Akhirnya, pemenang dari perkumpulan pil ini sudah diputuskan. Banyak tatapan mata orang-orang yang ada di stadion ini terfokus pada Xiaoyan. Dan mereka tidak pernah bisa membayangkan seorang bocah muda yang tidak terkenal akan mengguncang perkumpulan pil kali ini. Mulai hari ini dan juga seterusnya, nama dari Xiaoyan akan terus bergema di seluruh wilayah dari dataran tengah. Tatapan mata cantik dari Chou Ying
memiliki kegembiraan terhadap seorang Xiaoyan. Dan Xiaoyan sendiri sekarang menghela nafas dengan lega di dalam hatinya setelah dia melihat bahwa awan petir miliknya telah memiliki 5 warna. Namun detik berikutnya gelombang pusing yang luar biasa dirasakan di dalam kepala Xiaoyan karena dia merasa metode peningkatan spiritual itu benar-benar telah menghabiskan seluruh kekuatan spiritual di dalam tubuhnya. Tetua Mugu hanya bisa mengepalkan tangannya dengan erat, tidak menyangka bahwa dia akan kalah dari Xiaoyan. Namun kali ini Tetua Mugu juga tidak bisa berbuat apapun di hadap para pimpinan dari Menara Pil. Tetua Mugu hanya bisa menghembuskan nafas dalam-dalam sambil memiliki niat membunuh yang besar terhadap Xiaoyan. Tatapan mata dari Tetua Mugu kemudian melihat pada Xuan Kongxi yang hingga detik ini terus memperhatikan dirinya dengan penuh kemarahan. Hal itu membuat Tetua Mugu buru-buru menekan niat membunuh di dalam hatinya. Jika dia kali ini berani memberikan serangan terhadap Xiaoyan, kemungkinan Xuan Kongxi akan langsung bergerak dan memenggal kepala dari Tetua Mugu. Sambil terus melihat pada Xiaoyan, Tetua Mugu pun bergumam dengan lirih, "Bocah, lebih baik kau berdoa saja supaya kau tidak tertangkap oleh diriku di masa depan. Jika tidak, aku pasti akan membiarkanmu merasakan nasib yang lebih buruk daripada kematian." Gumaman dari Tetua Mugu itu bisa dengan jelas didengarkan oleh Xiaoyan. Hal ini membuat Xiaoyan langsung melihat pada Tetua Mugu sambil memberikan senyuman penuh ejekan. Xiaoyan pun mengacungkan ibu jarinya, kemudian membalikkan ibu jari tersebut. Xiaoyan pun berkata, "Orang tua Mugu, aku sudah memberitahumu bahwa kau tidak memenuhi syarat untuk dihadapi oleh guruku. Hanya denganku saja kau sudah tamat." Dalam sekejap saja raut wajah Tetua Mugu telah berubah menjadi cukup jelek. Tidak menyangka Xiaoyan akan memberikan hinaan pada dirinya. Kemarahan kembali muncul di dalam hati dari Tetua Mugu. Namun dia tidak berani melepaskan kemarahan di tempat ini. Akhirnya kemarahan itu pun hanya bisa ditahan, yang membuat Tetua Mugu langsung memuntahkan darah segar. Lalu apakah yang akan terjadi selanjutnya? Mungkinkah Tetua Mugu akan terus bertahan di tempat ini karena dia sudah kalah dari Xiaoyan? Ataukah dia akan langsung kabur? Karena sepertinya Tetua Mugu sudah menjadi incaran dari Xuan Kongxi. Jika kalian penasaran, tunggu aja jawabannya di next video. Kopral Shop.